Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji dengan kalimat-kalimat yang baik atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-nikmat-Nya. Malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di atas bumi-Nya. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita, mengisi hari-hari kita dengan amal saleh. Dan mudah-mudahan sisa usia kita ini menjadi sisa usia yang barokah. Kita dimampukan oleh Allah untuk bisa terus beramal, memperbaiki diri kita, mengisi hari-hari kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi sarana penghapus dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah malam hari ini kita masih melanjutkan kitab Sirah An-Nabawiyah, dan malam hari kita membahas tentang Umratul Qada atau Umrah Qada. Jadi selama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, hijrah di kota Madinah, itu Rasul melakukan beberapa kali umrah. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Rasul melakukan umrah itu hanya 4 kali sepanjang beliau tinggal di kota Madinah. Umrah pertama adalah yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu umrah Hudaybiyah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalangi oleh orang musyrik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah umrah di tahun berikutnya yang kita bahas malam hari ini, yaitu Umratul Qada, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa masuk ke kota Makkah dengan tenang, dengan damai, dan Rasul tinggal di dalamnya selama 3 hari. Disebut sebagai Umratul Qada. Kemudian yang ketiga adalah umrah dari Ji'rana. Itu terjadi di tahun 8 Hijriah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu menaklukkan perkampungan Hunain, dan terjadilah peristiwa yang namanya perang Hunain. Lalu Rasul kembali ke kota Makkah dan melakukan umrah di sana. Kemudian yang keempat adalah umrah yang mengiringi haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi 4 kali. Dan
3 di antaranya, Bapak Ibu, itu Nabi melakukan umroh semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, di bulan Dzulqa'dah. Kenapa di bulan Dzulqa'dah? Karena orang-orang kafir jahiliyah mereka punya keyakinan bahwa melakukan umroh di bulan Dzulqa'dah itu sesuatu yang tidak etis, sesuatu yang kurang ajar kata mereka. Maka Nabi kemudian menyelesaikan mereka, orang-orang Quraisy, bahwa umroh di bulan Dzulqa'dah itu adalah umroh yang sangat mulia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan tentang Umratul Qadha itu sangat erat kaitannya dengan peristiwa Hudaybiyah. Ya. Saya akan mulai dari satu ayat di surah Al-Fath ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun wa 'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu Muhammad pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita merefresh kembali beberapa kisah dalam perjanjian Hudaybiyah bahwa Rasul suatu malam bermimpi, Bapak Ibu. Mimpinya bahwa suatu hari nanti Rasul bisa datang untuk melakukan ibadah umrah di kota Mekah, masuk dalam kondisi aman, dalam kondisi damai, dan Rasul beserta para sahabat itu menggunduli rambutnya, memendekkan rambutnya. Maka itu disampaikan kepada para sahabat Nabi. Itu terjadi di tahun 6 Hijriah, sementara Umratul Qadha terjadi pada tahun 7 Hijriah, 1 tahun berikutnya. Maka mereka berangkat. Jumlah kaum muslimin saat itu 1.400 orang. 1.400 orang. Tetapi sampai di Hudaybiyah, Rasul kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh masuk. Ya, tidak boleh masuk. Sampai kemudian Rasul mengutus Utsman ibnu Affan sebagai juru runding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ditunggu-tunggu, ini Utsman tidak kembali. Dan sahabat menduga bahwa Utsman telah dibunuh. Sampai kemudian Rasul dan para sahabat Nabi itu melakukan bai'at di bawah suatu pohon yang disebut sebagai apa Pak? Bai'atul Ridwan. Ya, bai'at Ridwan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Hudaybiyah, ya, yang pernah berangkat haji, Hudaybiyah itu kurang lebih 22 km sebelah barat kota Mekah, Bapak Ibu. Arahnya menuju Jeddah. Nah, di situ nanti ada masjid namanya Masjid Ar-Ridwan. Ya, disitulah dulu Rasul dan para sahabat ini bersumpah untuk membela Utsman karena darahnya telah ditumpahkan. Itu menurut pandangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka
hendak menuntut balas atas kematian Utsman ibnu Affan. Rela mati di sana. Ya, maka di situ dibangun Masjid Al-Ridwan. Tapi ternyata Utsman kemudian kembali selamat, berkumpul kembali bersama Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah nanti ada beberapa utusan dari orang-orang Quraisy, salah satunya adalah Suhail ibnu Amr. Ya, Suhail ibnu Amr. Di situ kemudian disepakati bahwa Muslimin tidak boleh umrah tahun itu, baru boleh kembali tahun depan. Ya. Kemudian mereka diizinkan hanya 3 hari di kota Makkah. Yang kedua, orang-orang Mekah yang datang ke kota Madinah itu wajib dikembalikan ke kota Mekah. Jadi kalau ada orang Muslim di kota Mekah kok melarikan diri, kemudian tinggal di kota Madinah, maka Rasul wajib mengembalikan orang itu kembali ke kota Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang pergi ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan orang ini ke kota Madinah. Tidak adil, Pak. Ya. Kemudian ditetapkan perjanjian mereka melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi nggak boleh perang. Ya. Maka begitu ini perjanjian disepakati, ya, maka Rasul kemudian mengundang Ali, memanggil Ali untuk menuliskan sesuatu. Kata Rasulullah, wahai Ali, tulislah di dalam perjanjian ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suhail ibnu Amr yang menjadi perwakilan orang Quraisy mengatakan, tidak bisa. Aku tidak mengenal itu siapa Rahman Ar-Rahim, aku tidak mengenal, kata Suhail. Maka tulislah Bismikallahumma. Itu kebiasaan yang biasa kami tulis ketika melakukan perjanjian. Rasulullah, ya sudah Ali tulis Bismikallahumma. Itu sahabat sudah marah gitu. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan lagi, wahai Ali, tulislah Muhammadur Rasulullah. Suhail kembali protes, wahai Muhammad, kalau kami ini mengimani engkau bahwa engkau adalah utusan Allah, maka kami dari dulu sudah mengimanimu. Aku tidak akan memerangimu. Masalahnya kami tidak percaya bahwa kamu ini utusan Allah. Maka jangan tulis Muhammad Rasulullah. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Itu yang kami kenal. Kembali Rasul ngalah lagi. Ya. Maka begitu mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah, sahabat-sahabat protes sama Nabi. Ya. Terutama sekali adalah Umar bin Khattab. Ya. Maka disebutkan bahwa ketika mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah, maka sebagian dari kalangan sahabat ada yang mengalami tekanan jiwa karena peristiwa tersebut, hingga Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Anda telah memberitahu kami bahwa kami akan datang ke Baitullah dan melakukan tawaf padanya? Umar kecewa dan ragu terhadap mimpi Nabi Muhammad SAW. Bukankah kau mengabarkan kepada kami bahwa engkau telah bermimpi, ya Rasulullah, kita ini akan masuk ke kota Mekah, tapi kenyataannya kita tidak bisa masuk. Rasul kemudian menjawab, benar wahai Umar, tetapi apakah aku menceritakan kepadamu
bahwa kamu akan mendatanginya tahun ini. Jadi ternyata mimpinya Nabi itu tidak disebutkan tahun ini atau tahun kapan. Tapi yang jelas tahun ini kita tidak bisa masuk. Dan aku katakan kepadamu wahai Umar, aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa tahun ini kita akan masuk ke kota Mekah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabarkan kepada Nabi, ya, membenarkan mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallah. Ya. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya itu dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah. Kemudian dikatakan aminina, dan mereka masuk dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Yaitu saat mereka masuk Masjidil Haram, muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Nah, ini disebut sebagai apa? Tahallul. Ya. Maka tahallul ini atau mencukur rambut kepala ini, Bapak Ibu, ya, itu Rasul sempat itu beberapa sahabat menggunduli rambutnya, ya. Sebagian lagi hanya memotong sebagiannya, ya. Maka Rasul kemudian berdoa semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut, dipelontos rambutnya, dibersihkan, ya. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah juga kami yang hanya memotong sebagian rambutnya. Maka Rasul kemudian mendoakan, ya Allah, begitu juga orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi yang gundul didoakan oleh Nabi, yang hanya beberapa rambut digunting juga didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling afdal adalah yang menggunduli rambutnya, itu yang paling afdal. La takhafun, sedangkan kamu masuk ke Masjidil Haram tidak merasa takut sekalipun, ya. Tidak gentar, tidak khawatir, ya. Maka itulah nanti di tahun 7 Hijriah, tahun berikutnya Bapak Ibu, setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW kembali ke Mekah, dan itu juga terjadi di bulan Dzulqa'dah, ya. Dan saat ini Rasulullah SAW tidak hanya membawa 1.400 sahabatnya, tapi dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kurang lebih 2.000 sahabat Nabi Muhammad SAW, 2.000 orang-orang beriman, ya. Dan semua yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah semua ikut, kecuali mereka yang mati syahid di perang Khaybar, ya, perang Khaybar. Jadi perang yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Semua ikut yang 1.400 itu kecuali orang yang mati, dan yang hidup yang tidak ikut adalah Abu Dujannah. Ini satu-satunya sahabat yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah tapi tidak ikut dalam Umratul Qadha. Ya. Jadi Umratul Qadha ini apa maknanya, Bapak? Qadha itu maknanya apa? Qadha itu bisa berarti sesuatu yang tertinggal, ya, atau sesuatu yang menggantikan, itu maknanya. Jadi kalau kita ketiduran, Pak, ya, ketiduran gitu ya. Kita habis sholat zuhur itu tidur, bangunnya setelah masuk maghrib. Maka ketika masuk maghrib itu kita wajib mengqadha sholat yang tertinggal tadi dikarenakan tidur itu. Termasuk ibu-ibu ini juga diperhatikan, ya. Misalnya
ibu-ibu yang masih datang bulan gitu ya. Misalnya waktu zuhur tiba gitu ya, waktu zuhur tiba, kemudian ibu-ibu ini berniat saya nanti mau sholat jam 1 misalnya. Tapi ternyata setelah jam 12.30 ya, itu datang haid, Pak. Datang haid. Sehingga mestinya ibu ini bisa sholat zuhur, tapi dikarenakan haid datang tidak bisa sholat. Maka nanti setelah ibu ini suci dari datang bulannya, ibu wajib mengqadha sholat yang tertinggal. Bisa dipahami, Pak ya? Tapi bagi mereka yang haid sepanjang 7 hari, ya, dan dia haid yang di luar waktu sholat, maka ibu tidak perlu mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika haid. Ya. Tapi ketika haid dalam kondisi kita bisa melakukan sholat, tapi gara-gara kita menundanya, kemudian datang bulan, maka wajib untuk sholat di qadha. Ya. Atau misalnya begini, sudah 7 hari, ya kan? Berhenti itu, Pak. Tapi berhentinya di ujung sholat asar misalnya. Misalnya maghrib itu jam 5.40, Pak. Ternyata jam 5 kurang 45 menit misalnya, itu berhenti haidnya. Kemudian kita bersuci, mandi, ya, masih ada waktu 1 menit untuk melakukan sholat asar. Tapi kalau idealnya nggak cukup, ya, nggak cukup ya. 1 menit untuk melakukan nggak cukup. Tapi kata para ulama, lakukan sholat asar meskipun kamu hanya kedapatan 1 rakaat. Begitu 1 rakaat bangun di rakaat kedua azan maghrib, maka kita dihitung sudah melakukan sholat asar. Ini cara yang diperhatikan oleh ibu-ibu kita, ya. Maka ini penting pembahasan tentang ini, ya. Termasuk untuk puasa, ya, tolong jangan ditunda-tunda. Apalagi sampai nanti puasa datang belum terlunasi itu, Pak. Ya, itu dosa kita. Maka begitu Ramadan selesai, ya, maka segera lunasi hutangnya. Syukur-syukur nanti disambung sama puasa dan hari Syawal, ya, itu lebih bagus lagi. Jadi makna umratul qadha ini adalah mengganti umrah yang tertinggal, ya, di tahun 6 Hijriah, kemudian Allah ganti di tahun 7 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan sampai di dekat tempat yang namanya Zahran, beliau kemudian mengirimkan Muhammad ibnu Maslamah bersama pasukan berkuda yang lengkap dengan senjatanya berada di depan beliau, ya, dan membuat orang-orang Quraisy ini ketakutan. Ya, jadi berbeda dengan umrah sebelumnya, Bapak Ibu. Di tahun ini Rasul itu melengkapi senjata-senjata yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul mengkhawatirkan jangan-jangan nanti orang-orang Quraisy menyerang pasukan muslimin, ya. Maka kemudian keadaan ini dilihat oleh orang-orang Quraisy, ya, sampai kemudian orang-orang Quraisy ini dicekam dengan rasa takut yang sangat, ya. Dan di antara mereka menduga bahwa Nabi Muhammad SAW telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah ditandatangani oleh orang-orang Quraisy dan beliau 1 tahun sebelumnya. Ini Muhammad ini mengingkari janji, ya, itu kata mereka. Maka orang-orang musyrik itu pergi menuju Mekah dan memberitahukan hal tersebut kepada para penduduknya, para pemuka Quraisy, ya. Setelah Rasulullah SAW tiba di dekat Mekah, maka beliau turun istirahat di tempat yang namanya Marz Zahran, yang dari situ beliau dapat menyaksikan pemandangan tanah suci.
Lalu beliau memerintahkan agar semua senjata yang berupa panah dan tombak dikumpulkan, lalu diletakkan di lembah Ya'juj. Setelah itu beliau meneruskan perjalanannya ke Mekah hanya dengan membawa senjata pedang yang disambungkan ke dalam sarung pedang, ya, dimasukkan ke dalam sarungnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa itu adalah perilaku orang yang tidak mau berperang, dan itu perilaku yang dilakukan oleh para musafir, ya, dimasukkan ke dalam sarungnya. Jadi kalau dikeluarkan itu berarti mau perang, Pak. Tapi kalau dimasukkan ke dalam sarungnya, itu berarti Rasul masuk ke kota Mekah dengan cara yang damai. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di tengah perjalanan menuju Mekah, orang-orang Quraisy mengirimkan utusannya yang bernama Muqarris ibnu Habs. Ya, Muqarris berkata, "Hai Muhammad, kami ini belum pernah bahwa engkau merusak perjanjian-perjanjian," kata Muqarris. Rasul kemudian menjawab, "Apa yang kamu maksudkan?" Muqarris kemudian menjawab, "Engkau masuk ke kota kami dengan membawa senjata panah dan tombak serta senjata lainnya." Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Muqarris, itu semua tidak benar sama sekali, karena kami telah mengirimkan senjata-senjata tersebut ke Ya'juj." Jadi ditinggal di Ya'juj, tidak dibawa ke kota Mekah. Maka kemudian Muqarris menjawab, "Kalau begitu wahai Muhammad, engkau benar-benar seorang yang bisa menepati janji." Lalu para pemimpin orang-orang kafir keluar dari kota Mekah untuk sementara waktu. Ya, jadi mereka pada naik ke gunung, Pak, ke gunung Abu Qubais. Ya, mereka meninggalkan kota Mekah. Ya. Kadang dikatakan oleh para ulama bahwa hati mereka itu dipenuhi rasa dendam dan amarah, dan mereka tidak mau menyaksikan ketika Rasulullah SAW itu melakukan ibadah umroh di kota mereka. Tapi sebagian lagi mereka duduk-duduk di Hijr Ismail, ya, di Hijr Ismail. Mereka ingin menyaksikan bagaimana kaum muslimin melakukan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW kemudian membaca talbiyah, sedangkan hewan-hewan kurban mereka telah dikirimkan oleh Nabi Muhammad SAW ke suatu tempat namanya Dutwa. Ya, Nabi Muhammad SAW saat itu mengendarai unta kendaraannya bernama Quswa, seperti pada hari Hudaybiyah. Ya, jadi Quswa ketika peristiwa Hudaybiyah ditunggangi sama Nabi, maka tahun berikutnya itu Rasul menuju Mekah dengan mengendarai Al-Quswa. Itu nama unta Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berada di kota Mekah, Abdullah bin Rawaha itu memegang tali kendalinya seraya mendendangkan syair-syair. Ya. Kata beliau, "Dengan nama Tuhan yang tiada agama yang diterima kecuali agamanya, dan dengan nama Tuhan yang Muhammad menjadi utusannya, hai orang-orang kufar, menyingkirlah kalian dari jalannya. Pada hari ini kami akan pukul kalian sesuai dengan apa yang diperintahkannya, sebagaimana kami pun memukul kalian berdasarkan perintah yang diturunkan kepadanya, yaitu dengan pukulan yang dapat memisahkan kepala dari tubuhnya dan dapat membuat sedih seseorang karena ditinggal kekasihnya. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Pemurah telah menurunkan wahyunya yang dicatat di dalam lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Rasulnya, bahwa sebaik-baik mati ialah dalam membela agamanya. Sebaik-baik mati adalah mati di atas jalannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku beriman kepada sabdanya." Ini beberapa syair yang dibacakan oleh Abdullah bin Rawaha, ya, untuk memberikan semangat kepada para sahabat Nabi dan juga memberikan rasa takut kepada orang-orang Quraisy. Maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, "Ya Rasulullah, sebaiknya kita sembelih saja sebagian dari unta kendaraan kita, lalu kita makan dagingnya dan kita teguk gulainya, sehingga besok kita memasuki kota Mekah dalam keadaan segar dan kuat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jangan dulu kalian lakukan itu," kata Nabi, "tetapi
kumpulkanlah semua bekal yang masih ada pada kalian. Jadi muslimin ini kehabisan bekal. Ya. Maka salah seorang sahabat mengusulkan agar sebagian hewan itu disembelih, ya, supaya nanti ketika masuk ke kota Mekah dalam keadaan segar dan kuat. Kata Nabi, jangan. Apa yang tersisa pada kalian kumpulkan, suruh kumpulin bekal-bekal yang ada. Ya. Maka setelah dikumpulkan, Rasul kemudian memerintahkan menggelar tikar. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan tadi, bekal makanan yang tersisa didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai kemudian begitu selesai mereka makan dari bekal itu, ya, sampai kenyang. Tapi ternyata bekal yang mereka makan itu tidak sedikit pun berkurang, tetap utuh. Jadi yang tadi bawa korma 2 butir, dia juga masih 2 butir, nggak berkurang. Dan mereka merasakan sangat kenyang. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat Nabi untuk melilitkan kain selendangnya ke bawah ketiaknya. Ya. Jadi salah satu lengannya dibuka, ya. Kemudian itu dililitkan di bawah ketiaknya. Dan Rasul berpesan kepada para sahabat Nabi, jangan tunjukkan kepada mereka orang-orang Quraisy bahwa kalian ini orang lemah. Karena nanti ketika Nabi mau tawaf itu orang-orang yang duduk di Hijr Ismail itu sempat mengomentari sahabat Nabi. Ya, kata mereka, ini orang-orang penyakitan datang, orang-orang lemah telah datang. Karena memang Madinah Bapak Ibu itu kota berpenyakit. Ya, kota berpenyakit, dikenal dengan Huma Madinah. Orang sekuat Bilal bin Rabah itu bisa semaput, bisa pingsan berulang-ulang ketika masuk ke kota Madinah. Demamnya luar biasa. Sampai nanti Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk kota Madinah. Doakan sama Nabi supaya penyakitnya itu dihilangkan. Ya. Itu ketika sahabat Nabi tawaf diketawain sama orang-orang Quraisy. Ini orang-orang penyakitan datang. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, tunjukkan kekuatan kalian, kata Nabi, dan jangan menampakkan kelemahan di hadapan mereka. Nah, ini orang Quraisy itu di sini, Pak. Ya. Ini Hajar Aswad, ya. Tadi ada Hajar Ismail di sini. Ya, mereka duduk di sini, Pak. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat Nabi ketika mereka tawaf, ya, mengelilingi orang-orang Quraisy, dilihat oleh orang-orang Quraisy di sini. Itu Nabi meminta sahabat Nabi untuk lari kecil, ya, berjalan dengan sangat cepat. Ya. Nanti begitu sampai di sini istirahat, Pak, karena nggak terlihat di sini. Mereka kembali jalan pelan. Begitu nampak lagi oleh orang-orang Quraisy, Rasul kemudian berlari, dan itu diikuti oleh 2000 para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Masya Allah, ini cara Nabi menunjukkan bahwa muslimin itu tidak boleh menampakkan kelemahan, tidak boleh lemah di hadapan musuhnya. Maka syariat ini kemudian disebut sebagai syariat Ramadan, ya. Dan itu dilakukan 3 kali di putaran pertama, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, wa anhu qala amarahu an-nabiyyu ayyarmulu salasata aswadin wa yamsu arba'an ma baina ru'nain, ya, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, mereka para sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar melakukan ramal di 3 putaran pertama dan berjalan biasa di 4 putaran selanjutnya. Ya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya ramal di 3 putaran pertama dari tawaf ketika baru datang ke kota Mekah, kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya. Jadi
antara rukun Yamani dan Hajar Aswad nggak perlu lari, jalan aja pelan-pelan ya. Dan tujuan jalan biasa adalah dalam rangka bersikap lemah lembut ya. Ramal itu menunjukkan, menampakkan kekuatan dan keberanian ya, kata Abdullah bin Abbas. Dan ramal ini Bapak Ibu adalah berjalan cepat tanpa menjauhkan langkah. Jadi langkahnya pendek-pendek saja, tapi agak cepat gitu ya. Dan ramal ini disunahkan pada tawaf yang diakhiri dengan sa'i, sebagaimana pendapat Al-Asah yang terkuat, di mana ramal ada pada tawaf qudum, tawaf ifadah, dan tidak ada pada tawaf wada'. Jika tidak bisa melakukan ramal pada 3 putaran pertama, tidak perlu diganti pada 4 putaran berikutnya. Karena namanya orang sakit Pak, nggak bisa lari, jalannya pelan, ya. Maka di 3 putaran itu nggak bisa lari, tidak perlu diganti di putaran selanjutnya. Tiba-tiba di putaran selanjutnya sehat gitu ya, maka nggak perlu diganti. Yang disunahkan pada 4 putaran terakhir adalah berjalan biasa. Jika tidak mungkin melakukan ramal karena padat, maka cukup berjalan dengan sifat ramal itu. Jadi kalau kondisi Ka'bah itu padat sekali dan tidak memungkinkan untuk melakukan lari kecil, maka cukup berjalan saja. Pendapat lainnya menyatakan bahwa ramal hanya ada pada tawaf qudum, yaitu tawaf kedatangan di kota Mekah, sehingga tidak ada ramal dalam tawaf ifadah. Kemudian dikatakan lagi, kalau tidak bisa melakukan ramal ketika dekat dengan Ka'bah karena saking padatnya, maka bisa menjauh dari Ka'bah dan tetap melakukan ramal. Nah, sekarang Masya Allah di Mekah itu dibikin beberapa tingkat gitu. Kalau kita tidak bisa mendekat ke Ka'bah, kita bisa naik di lantai 1 atau lantai 2-nya ya. Kemudian melakukan tawaf dari jarak jauh, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan lari-lari kecil itu tadi, atau disebut sebagai ramal. Melakukan ramal berarti mendapatkan keutamaan hayat ibadah dengan sendirinya, sedangkan dekat Ka'bah hanyalah mendapatkan keutamaan tempatnya. Maka kaidahnya adalah keutamaan yang berkaitan dengan hayat ibadah atau aktivitas ibadah lebih diutamakan daripada keutamaan terkait tempat. Artinya jauh dari Ka'bah nggak mengapa, asalkan kita bisa melakukan ramal, itu lebih utama, karena itu berurusan dengan aktivitas ibadah. Ramal dan sa'i, berjalan cepat saat sa'i antara lampu hijau Safa Marwa tidaklah disyariatkan untuk wanita. Kemudian jika ada pria yang meninggalkan ramal ketika dianjurkan baginya, maka tidak ada kena denda apa-apa, karena itu bukan termasuk dalam rukun umrah atau rukun haji. Maka begitu mereka dilihat oleh orang-orang Quraisy, yang mereka menyangka ini orang-orang penyakitan datang ke kota Mekah, tapi ternyata dalam kenyataannya itu justru para sahabat dan Nabi menunjukkan kekuatan yang luar biasa ya. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpenyakit. Maka sebagian orang mengatakan, itukah mereka yang kalian sangka bahwa demam telah membuat kondisi mereka melemah? Justru kami melihat mereka lebih kuat daripada apa yang kita bayangkan, itu kata mereka. Nah, ini Masya Allah, strategi Nabi itu luar biasa gitu ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis ini, menyampaikan hadis ini dalam kitab Sahih beliau masing-masing ya, melalui hadis Hamad ibnu Zaid dengan sanad yang sama. Imam Bukhari mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abi Khalid, bahwa ia pernah mendengar dari Abu Aufa mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah,
kami tamengi diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari anak-anak kaum musyrik dan orang-orang dewasa, karena kami khawatir mereka akan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya sama Nabi Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Nabi melakukan tawaf, itu Rasul dilindungi oleh tameng para sahabat, dan mereka mengkhawatirkan jangan-jangan nanti ada orang-orang Quraisy yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai bertawaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memimpin para sahabat Nabi berpindah ke Bukit Safa dan Marwah yang dilalui dari atas kendaraannya sebanyak 7 kali. Jadi Nabi itu melakukan sa'i dengan cara naik di atas kendaraan beliau, Bapak Ibu. Ya. Seperti halnya orang Arab dahulu. Kemudian mereka menyembelih ternak kurban dan bercukur di sana. Dengan demikian selesai ibadah umrah Nabi Muhammad SAW. Itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua, Rasul memasuki Ka'bah, ya, masuk ke dalam Ka'bah dan tinggal di sana sampai waktu zuhur. Pada waktu itu Ka'bah masih ada berhala-berhalanya, Pak. Ya. Jumlahnya 360 berhala. Jadi Rasul masuk ke dalam Ka'bah, ya. Kemudian ketika waktu zuhur tiba, Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan ini Bilal naik di atap Ka'bah, Bapak Ibu. Ya, mengumandangkan azan. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat dengan bertindak sebagai imam dengan 2000 kaum muslimin menjadi makmum di rumah suci itu. Dan orang-orang Muslim yang ada di Mekah, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Karena selama 7 tahun mereka tidak boleh sholat di depan Ka'bah. Tapi kedatangan Nabi di tahun 7 Hijrah itu, ya, mereka ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ada tangis haru di sana. Bisa sholat di depan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum muslimin tinggal selama 3 hari di Mekah seperti yang sudah ditentukan dalam perjanjian Hudaybiyah. Sesudah kota itu dikosongkan dari penduduknya, selama tinggal di situ kaum muslimin tidak mengalami sesuatu gangguan apapun. Ya. Kemudian kalangan muhajirin, orang-orang Islam asli kota Mekah yang sudah berhijrah, para muhajirin, mereka kemudian menggunakan kesempatan di hari yang ketiga itu untuk mengunjungi saudara-saudara mereka yang ada di kota Mekah bersama sahabat-sahabat Ansor. Ya. Mereka kemudian menengok rumah-rumah mereka. Setelah 3 hari berlalu, pemuka-pemuka Quraisy itu datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menegur Ali, "Wahai Ali, katakanlah pada Muhammad temanmu itu, hendaknya dia segera keluar dari kota kami, karena sesungguhnya masa yang telah ditetapkan baginya telah habis." Ya, sudah 3 hari. Ya. Maka keluarlah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, tetapi diikuti oleh anak Hamzah. Jadi ini anaknya Hamzah, putri, Pak, wanita. Ya. Jadi mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan Hamzah sudah wafat di perang Uhud. Ya. Anak itu terus mengikuti Nabi Muhammad SAW dan memanggil-manggil Nabi Muhammad SAW, "Wahai paman, wahai paman." Ya. Maka anak perempuan tersebut kemudian diambil oleh Ali. Diambil oleh Ali ini berarti sepupunya Ali, ya, karena ini anaknya Hamzah, putrinya Hamzah. Ya. Kemudian ditunduk di tangannya dan berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, bawalah anak perempuan pamanku ini." Ya, disuruh bawa ke Madinah. Tapi kemudian Ali, Zaid, dan Ja'far bin Abi Thalib itu sempat berselisih, Pak. Tiga-tiganya merasa berhak untuk menjadikan anak perempuan Hamzah sebagai anak angkatnya. Ya, sempat terjadi perselisihan. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa anak perempuan Hamzah itu
diserahkan kepada bibinya, yaitu istri Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian beliau bersabda, kedudukan bibi itu sama dengan ibu kandung. Maka anak perempuan Hamzah itu diikutkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Baik, sudah Isa, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala, memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua, memudahkan segala urusan kita, membuat sakinah keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.